Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu pandangan yang beredar selama ini yang mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat dan itu sebabnya mereka yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan, atau mereka akhirnya tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau meragukan ketuhanan Yesus berdasarkan pandangan bahwa karena Yesus tidak tahu hari kiamat, yang terambil dari ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 36 yang bunyinya seperti ini, dikatakan tetapi tentang hari dan saat itu, maksudnya hari kiamat nanti, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, yaitu Yesus, hanya Bapa sendiri. Ya, jadi dari ayat ini mereka membangun suatu pemandangan seolah-olah mendapatkan peneguhan bahwa benar Yesus itu bukan Tuhan karena hari kiamat saja dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak, Yesus pun tidak. Ya, nah inilah akibat apabila membaca ayat, ya, melepaskannya dari konteksnya tanpa memperhatikan ayat-ayat sebelum atau ayat-ayat sesudahnya, sehingga dengan mudah menyimpulkan segampang itu. Ya, nah itu adalah suatu pandangan yang sangat keliru dan salah besar. Yang benar adalah kalau kita baca secara keseluruhan dengan memperhatikan konteks sebelum dan sesudah, kita akan menemukan jawabannya dari ayat yang di dalam Matius 24 ayat 36. Ya, di dalam ayat-ayat setelahnya, khususnya di dalam pasal 24 ayat 42 sampai 44. Di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi di dalam ayat-ayat sebelumnya, dan juga saya akan bacakan beberapa ayat di kitab yang lain dalam Alkitab, mengatakan bahwa Yesus itu akan datang seperti pencuri. Makanya dirahasiakan. Jadi dengan Yesus mengatakan bahwa malaikat tidak, anak tidak tahu, hanya Bapa, itu bukan berarti dia benar-benar tidak tahu, melainkan itu artinya hari itu memang sengaja dirahasiakan. Karena dia akan datang seperti pencuri dalam artian mengenai waktu kedatangannya. Artinya itu hari yang benar-benar rahasia, top secret. Tidak diberitahukan kepada manusia. Tidak diberitahukan kepada manusia bukan berarti dia tidak tahu. Ya, seperti itu. Jadi itu top secret bagi manusia. Itu dirahasiakan dari manusia, bukan berarti Yesus benar-benar tidak tahu. Tetapi itu adalah suatu mengandung suatu makna tentang waktu kedatangannya yang tidak terduga, seperti pencuri. Tidak ada kan pencuri yang mau datang ngasih tahu dulu. Kalau ngasih tahu dulu berarti bukan pencuri dong, tamu, ya. Nah, ayat yang lain yang mendukung hal ini adalah terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, makanya dirahasiakan. Kalau dikasih tahu ya bukan seperti pencuri lagi, tapi seperti tamu, ya. Kemudian ayat yang lain, 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Ya, sekali lagi dikatakan bahwa hari Tuhan akan tiba atau datang
seperti pencuri. Itu sebabnya dirahasiakan. Dirahasiakan bagi manusia, bukan berarti Yesus benar-benar tidak tahu. Ya, kemudian Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini yang ngomong Yesus ya. Yesus kembali menekankan bahwa aku akan datang seperti pencuri. Tugasmu itu berjaga-jaga. Jadi sengaja dirahasiakan supaya tugas kita itu adalah berdoa dan berjaga-jaga. Jangan terlena dalam dunia ini, kasihkan dengan kenikmatan dunia ini, ya, sehingga kita merasa semuanya seperti baik-baik saja, dan tiba-tiba ya akan muncul mendadak pada saat yang tidak terduga. Ya, maka orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak siaga pada saat itu akan dibinasakan. Tetapi mereka yang tahu bahwa akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak diketahui, tak terduga, dan mereka berjaga-jaga menjaga hidup mereka, mereka ready kapanpun Yesus datang. Ya, seperti itu maksudnya ya. Kemudian Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi sekali lagi dikatakan dia akan datang seperti pencuri. Tugas kita adalah menjaga pakaian kita. Artinya pakaian itu bicara tentang perbuatan kita, ya, supaya perbuatan kita mempermuliakan Tuhan, supaya kita jangan seperti telanjang di mata Tuhan, tetapi kita berpakaian putih, yaitu hidup yang suci di hadapan Tuhan. Lagi pula kalau seandainya Tuhan kasih tahu deadline kedatangannya, misalnya dikatakan bahwa hari kedatangan Yesus atau kiamat itu akan terjadi pada 1 Januari 2023. Tahu apa yang akan terjadi? Saya yakin 100% orang akan ramai-ramai bertobat pada malam tahun baru 31 Desember 2022. Mereka akan bertobat H-1. Ya, hari-hari sebelumnya mereka tidak akan peduli karena menganggap masih lama, masih jauh. Tapi H-1 mereka akan ramai-ramai bertobat. Gereja-gereja akan penuh, semua orang memanggil nama Tuhan Yesus karena tahu bahwa besok akan kiamat. Tetapi tidak demikian. Tuhan tentunya tidak ingin hal itu terjadi. Ya, di mana orang bertobat H-1, itu sebabnya hari itu dirahasiakan. Jadi sekali lagi dirahasiakan, bukan dia tidak tahu, bukan dia benar-benar tidak tahu. Karena di ayat lain dikatakan bahwa Yesus sendiri yang ngomong bahwa aku akan datang seperti pencuri pada waktu yang kamu tidak ketahui. Jadi memang itu hari yang dirahasiakan supaya kita berjaga-jaga dan supaya kita tidak tobatnya itu H-1. Semoga video ini bermanfaat. God bless you.